Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Puluhan ribu pasang sandal hotel setiap bulannya dibuat narapidana Lapas Muara Padang. Dari gulungan benang dirajut jadi aneka benda. Alah. Berakhir sudah petualangan Leo dan Taufik, warga Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Setelah mengintai cukup lama, polisi menggerebek rumah tersangka di Desa Tanjung Sabah. Tak menyangka didatangi polisi, kedua tersangka terkejut dan membuang barang bukti lewat jendela rumahnya. Meski berkilah, keduanya tak bisa mengelak ketika ditemukan alat hisap sabu-sabu dan 5 paket ganja siap edar di rumpun pisang di belakang rumah. Kedua barang bukti tersebut memperkuat dugaan polisi bahwa selain mengonsumsi, keduanya juga mengedarkan narkoba. Saat hendak dibawa ke kantor polisi, orang tua dan adik tersangka Leo menangis histeris. Polisi tetap membawa mereka untuk diproses hukum. Menurut keterangan polisi, ganja kering yang diedarkan tersangka didapatkan dari Kabupaten Pasaman. Paket ganja itu kemudian diedarkan di sekitar Pariaman. Aktivitas mereka mengedarkan ganja dan sabu-sabu telah lama diketahui polisi dan telah menjadi target operasi. Cuma ada berkilah sedikit untuk tersangka mengenai barang buktinya, namun sudah diakuinya setelah interogasi dan menyatakan adalah miliknya. Ya, dibuang ke jendela. Untuk tersangka 2 orang laki-laki, inisial E dan inisial H. Dan salah satu adalah residivis juga. Awalnya tidak terima, namun sudah kita jelaskan mengenai tindak lanjutnya. Kemudian juga diberikan pengarahan juga oleh tokoh masyarakat setempat bahwa tersangka ini meresahkan juga masyarakat. Selain ganja, polisi juga menyita sejumlah uang dan telepon genggam. Keduanya kini mendekam di Mapores Pariaman guna pengembangan lebih lanjut. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Di kawasan lereng Gunung Marapi di Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam ini, ada sebuah lokasi agrowisata yang patut dikunjungi. Namanya objek wisata Petik Batu Palano. Ya, sesuai namanya, di objek wisata ini kita bisa memetik berbagai buah-buahan. Saat memasuki kebun seluas 2 hektar ini, kita dihadapkan dengan tanaman jeruk. Untuk masuk objek wisata ini, kita hanya perlu membayar uang kebersihan sebesar Rp5.000 per orang. Setelah itu, kita bisa memilih dan memetik buah jeruk sesuai keinginan. Kita bisa merasakan pengalaman menjadi petani jeruk, memilih buah yang masak langsung dari pohonnya. Buah yang sudah dipetik bisa langsung dinikmati sepuasnya. Tapi kalau dibawa pulang, harganya lebih murah, hanya Rp15.000 per kilogram. Selain jeruk, di tempat ini juga ada buah stroberi, anggur, jambu kristal, buah naga, kiwi, dan masih banyak lagi. Di sini juga ada ternak kelinci yang lucu dan menggemaskan. Saya sangat senang soalnya pertama kali metik buah sendiri kan. Terus juga jeruk ini salah satu buah kesukaan saya. Jadi ya kayak berasa excited banget buat metik buahnya. Tadi saya ada metik buah stroberi, terus ada buah lemon, terus sama buah jeruk. Ada pembelajarannya itu kayak proses penanaman jeruk, terus jenis-jenis tumbuhan. Juga. Pemeliharaannya juga. Objek wisata ini dikelola oleh seorang alumnus Fakultas Pertanian dan mulai menanam sejak tahun 2015 lalu. Namun baru tahun 2019, Yendril menjadikannya objek wisata. Di Sumatera Barat, potensi alamnya, view-nya, tanahnya, kesuburannya mendukung untuk itu. Dan itu bisa dijual. Nah itulah, kita bisa Bapak mencoba
untuk mengembangkan agrowisata. Kurang lebih mendekati 2 hektar ya. Bapak ini buka untuk wisata petik, khusus ini wisata petik nih. Jadi kita nggak menjual jeruk keluar. Jadi mulai buka wisata petik akhir 2019. Selain sebagai objek wisata, tempat ini juga bisa menjadi arena edukasi bagi anak-anak, pelajar, ataupun mahasiswa. Lokasinya hanya beberapa kilometer saja dari Jalan Padang Bukit Tinggi, Pasar Kota Baru. Hebatnya lagi, tanaman di sini menggunakan pupuk organik kemasan, sehingga aman untuk dikonsumsi langsung. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Selain menjadi pesakitan dan menjalani hukuman, ternyata narapidana di Lapas Kelas 2A Muara Padang juga melakukan kegiatan yang produktif. Melalui program kemandirian warga binaan, 25 napi dikaryakan untuk membuat sandal setiap hari. Sandal-sandal yang mereka produksi merupakan pesanan dari beberapa hotel berbintang dan rumah sakit yang ada di Sumatera Barat. Mereka berbagi tugas sesuai penempatan masing-masing. Ada yang membuat pola dan memotong bahan, menyatukan bagian-bagian yang sudah direkat, mempres, menggunting bagian yang bersisa, serta ada yang merapikannya. Seorang petugas yang berpengalaman akan memeriksa hasil produksi sandal tersebut. Para narapidana ini terlihat sudah cekatan, seolah pekerjaan tersebut tidak asing lagi bagi mereka. Sebelum dipekerjakan, napi dari berbagai kasus ini terlebih dahulu diberi pelatihan khusus. Keahlian yang mereka dapat nantinya juga bisa menjadi bekal setelah menghirup udara bebas. Ini sebelum ini dilakukan pelatihan dulu ya? Ya, sebelum melakukan kegiatan trompa yang berjalan begitu lama ya kan, mungkin kita dulu diadakan pelatihan keterampilan dari sebuah pihak seperti Delta atau perusahaan lain untuk mengajarkan kegiatan sendal. Jadi sebelum itu kita dilatih bagaimana cara membuat sendal, proses pembuatan sendal, sampai terbuatnya sendal. Mungkin itu. Kalau kemungkinan besar, kalau sesuai dengan keterampilan yang sudah ada, mungkin ya kita akan, mungkin untuk saya pribadi saya akan kembangkan di luar. Narapidana yang dikaryakan dalam program kemandirian ini sudah menjalani 2/3 masa hukuman. Dalam 1 bulan, mereka bisa menghasilkan 20.000 pasang sandal. Keuntungannya akan dibagi kepada mereka yang bekerja. Pembuatan sandal hotel kita produksi dalam sebulan itu sekitar 20.000 pasang, 30 hari kerja, tergantung permintaan hotel kita penuhi. Ya di sini yang khusus sandal itu 25 orang, yang kerja yang kita 25 orang. Jadi sebenarnya di kegiatan ini dapat 50 orang, yang sandal 25 orang. Berarti nggak di rolling sama tahanan yang lain Pak? Tidak, tergantung kalau ada nanti pergantian yang bebas baru kita ganti. Pasca melandainya COVID-19 dan menggeliatnya sektor pariwisata, pesanan sandal hotel juga meningkat. Sejauh ini, pihak lapas masih bisa memenuhi pesanan yang mereka terima. Dari Padang, Robiha melaporkan. Siapa sangka gulungan benang bisa bernilai tinggi. Inilah yang dilakukan Mina Kurniasih, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Lubuk Landur, Pasaman Barat. Ibu beranak 3 ini menyulap benang menjadi tas, topi, sepatu, dan aneka benda lainnya. Peralatannya untuk berkarya dibelinya secara daring. Kegiatan merajut dilakukan saat senggang setelah pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga tuntas dikerjakannya. Anak perempuannya juga kerap membantu Mina merajut. Untuk merajut sepasang sepatu, Mina membutuhkan waktu hingga 3 jam. Namun ada kalanya membutuhkan waktu yang lama, tergantung motif dan ukurannya. Selain merajut sepatu, Mina juga merajut tas dan topi. Untuk kedua benda ini, waktu merajutnya lebih lama, sehari hingga 2 hari.
Hasil karya Mina dijual dengan harga beragam, mulai Rp25.000 hingga Rp600.000. Barang-barang yang dibuat Mina sebagai karya rajutannya adalah sepatu, tas, hingga topi. Semua karyanya dipajang dan dijual di sebuah warung yang sekaligus menjadi tempat tinggalnya. Selain menjual langsung, karya Mina juga banyak dipesan warga dari luar Pasaman Barat. Hal ini bisa terjadi karena Mina juga memasarkannya secara daring. Karyanya ini bisa menambah pendapatannya hingga Rp2 juta per bulan. Sedangkan omsetnya mencapai Rp5 juta per bulan. Paling kecil itu kisaran harganya saja 150.000 sepasang. Sampai yang 600.000 untuk buat yang seperti tadi itu 600 ribuan. Bisa jadi masalahnya kan berapa banyak habis gulung benang, nanti kemudian jenis sol yang dipakai. Kalau untuk sepatu yang 150.000 itu sepatu flat, sepatu teplek istilahnya kata anak-anak sekarang. Kemudian pasarnya juga lebih banyak ke remaja, anak kuliahan, kan enak dipakai seharian, nggak capek kaki. Mina adalah contoh ibu rumah tangga yang kreatif, menjadikan hobinya sebagai ladang pendapatan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam berita pada hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.